Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ngempet FX. Oke, teman-teman trader semuanya, video kali ini saya akan berbagi apa yang saya tahu mengenai bagaimana cara mengatur money management ya, teman-teman. Semoga teman-teman yang belum tahu video ini bisa bermanfaat buat teman-teman trader yang baru mulai, karena awal dulu saya juga merasakan gitu kan, ketika saya deposit sekian dolar misalnya, lalu saya merasa kebingungan sebetulnya lot berapa sih yang harus saya pakai agar saya trading nyaman, aman, dan modal saya juga tetap terus bertambah. Oke, maka dari itu, berdasarkan itulah saya ingin berbagi untuk teman-teman. Mudah-mudahan ya kedepannya teman-teman trading bisa lebih nyaman, karena pengetahuan tentang pembagian money management sudah teman-teman ketahui. Oke, saya langsung saja ke materi ya teman-teman. Awal saya dulu saya mendapatkan informasi dari ya salah satu guru saya bahwa ada 3 jenis pengaturan money management. Dalam artian 3 jenis ini kita bagi dari mulai yang terbesar risikonya, kemudian yang risikonya sedang, juga risikonya yang kecil. Baik, mulai dari yang mulai dari yang besar dulu ya. Misalnya kita punya modal 1000 ya teman-teman. Kita punya modal 1000 dolar misalnya ya. 1000 dolar. Oke, 1000 dolar kita deposit di broker. Kemudian lot berapa yang misalnya kita ingin gunakan ya. Nah, saya sendiri seringkali membaginya menjadi 3 ya teman-teman. Saya biasanya membagi tiga 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 risiko ya. Yang pertama risikonya yang high risk ya. Yang pertama high risk, yang kedua adalah yang medium, yang ketiga adalah yang low. Oke. Nah, dari ketiga pembagian di sini kita lebih cenderung memilih style trading yang mana gitu kan. Yang pasti pemilihan dari ketiga kelompok risiko ini tentu saja disesuaikan dengan tipe kondisi psikologi masing-masing ya. Nah, karena saya pemula biasanya saya menggunakan yang risiko yang rendah ya, teman-teman. Nah, memilih risiko yang rendah adalah untuk menjaga kestabilan psikologi kita, terutama mental kita ya. Nah, untuk membaginya kita bisa menggunakan pembagian ya, teman-teman. Kita bisa menggunakan pembagian. Misalnya untuk yang low risk biasanya saya pakai yang modal dibagi 25.000. Oke, itu yang low ya teman-teman. Jadi ketika misalnya teman-teman punya modal 1000 dolar misalnya, nah modal tersebut tinggal dibagi 25.000 saja ya. Nah, 25.000 itu adalah pembaginya. Jadi 1000 dibagi 25.000 itulah lot yang bisa teman-teman gunakan ya. Itu maksimal lot yang bisa teman-teman gunakan untuk kategori low risk ya teman-teman. Jadi untuk yang low risk modal dibagi 25.000 sama dengan lot maksimal teman-teman. Jadi kalau punya modal 1000 dolar dibagi 25.000 artinya lot teman-teman adalah 0,04. Oke, itu untuk lot maksimal
teman-teman jika ingin menggunakan yang risiko rendah ya teman-teman. Nah, untuk yang risiko medium berapa? Nah, semakin risikonya tinggi, tentu saja pembaginya semakin kecil ya teman-teman. Pembaginya semakin kecil. Oke, jadi yang low risk adalah yang low dengan 25.000. Yang medium bisa dibagi dengan 15.000, atau yang high misalnya, yang high ya teman-teman, yang high bisa dibagi misalnya 10.000 atau 5.000. Itu yang benar-benar high risk ya. Jadi pemilihan tiga kategori risk ini atau risiko ini tentu saja disesuaikan dengan mental teman-teman atau keilmuan teman-teman. Nah, kalau saya yang masih belajar, yang masih meraba-raba pasar, biasanya saya menggunakan risiko yang sangat rendah ya. Nah, ketika mungkin keilmuan saya, analisa saya sudah cenderung lebih tajam ya, sudah bisa menganalisa pasar dengan sedikit lebih baik, maka biasanya mungkin akan sedikit dinaikkan ya. Intinya, semakin keilmuan kita tinggi, semakin pemahaman kita semakin bertambah, biasanya keberanian kita juga semakin bertambah. Tetapi sekali lagi, apapun jenis tekniknya, jenis analisanya, ketahanan modal atau kerugian kita harus tetap diukur. Oke, karena tidak ada teknik yang 100% benar, maka dari itu benteng terakhir kita adalah di money management ini ya, terutama di pengaturan lotnya ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, sesuaikan dengan keilmuan kita sendiri, sudah sejauh manakah kita bisa menganalisa market atau memprediksi arah market. Jika mungkin masih sedikit lebih awam, sebaiknya gunakanlah lot yang rendah risiko. Adapun misalnya sudah merasa pintar, sudah merasa bisa memprediksi market dengan lebih baik, ya bisa-bisa saja gitu risknya ditambahin. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat agar trading teman-teman kedepannya bisa lebih baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.